Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Apa kesalahan dan apa kegagalan yang membuat kita gagal melakukan hipnotis kepada orang lain? Oke, simak videonya sampai akhir biar Anda semuanya paham. Bagi teman-teman yang menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Apabila saya upload video, teman-teman semuanya akan mendapatkan notifikasi dari channel saya. Nah, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, ilmu gendam, magnetisme, mesmerisme, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Nah, kegagalan seseorang dalam melakukan ilmu hipnotis, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam dirinya. Bahasa kerennya adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini sangat mempengaruhi ketika seseorang belajar ilmu hipnotis. Misalnya seperti ini, ada si A sama si B. Ketika dia belajar, dikasih materi yang sama, kenapa bisa hasilnya berbeda? Nah, yang pertama adalah dari faktor kecerdasan atau faktor pemahaman. Karena setiap orang itu cara berpikirnya, pemahamannya itu beda-beda. Nah, oleh karena itu ketika Anda belajar, silahkan Anda cari guru yang membimbing Anda. Nah, kalau Anda dibimbing, tentunya ada guru. Ketika berkonsultasi, maka tentunya Anda akan bisa menguasai ilmu hipnotis. Itu yang pertama. Jadi faktor intelektual atau faktor kecerdasan. Terus yang kedua adalah faktor tentang kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini juga sangat perlu ya ketika kita belajar ilmu hipnotis. Kenapa? Ketika kita belajar ilmu hipnotis, yang diperlukan adalah seni berkomunikasi, baik secara verbal, non-verbal, atau bahasa energi. Tentunya komunikasi ini memerlukan kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, bagi guru yang mengajari Anda, tentunya Anda akan diterapi apabila Anda masih ada gangguan kurang percayaan diri, maka di situ Anda akan diterapi ya. Diterapi dahulu agar Anda percaya diri, sehingga ketika Anda melakukan ilmu hipnotis, Anda bisa berbicara dengan lancar dan mudah. Itu syarat yang kedua. Jadi faktor yang mempengaruhi di internal. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang di luar diri kita, yaitu tentang klien kita yang kita hipnotis, apakah dia memenuhi kriteria, apakah cocok untuk kita lakukan ilmu hipnotis atau hipnotis seperti yang di TV, atau cocok untuk dilakukan hipnoterapi. Tentunya teman-teman semuanya harus mengetahui itu. Jadi faktor eksternal itu juga mempengaruhi ketika kita melakukan ilmu hipnotis. Karena seorang yang kita hipnotis itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya dia mudah, ada sifatnya dia itu gampang, ada juga yang sifatnya lambat. Nah, ketika kita mengetahui tentang klien kita, maka kita bisa menerapkan strategi atau langkah-langkah apa yang kita lakukan sebelum menghipnotisnya. Nah, ini merupakan faktor eksternal. Jadi teman-teman harus mengetahui tentang tahap-tahapannya ketika melakukan ilmu hipnotis kepada seseorang. Jadi teman-teman harus mengetahui, oh ini tipe cepat, oh ini tipe lambat, teknik apa yang cocok. Ketika kita sudah mengetahui itu, maka kita bisa melakukan hipnotis kepada orang tersebut, baik untuk hipnoterapi atau hipnotis untuk permainan dan mempengaruhinya. Selain itu, kita harus juga mengetahui apakah orang ini bersedia dihipnotis atau dihipnoterapi. Nah, ketika dia mau secara sadar dan bawah sadar, maka kita akan mudah sekali melakukan praktek ilmu hipnotis atau menghipnotisnya, bahkan untuk terapi. Nah, karena ilmu hipnotis ini merupakan tentang persetujuan ya, baik secara sadar atau bawah sadar. Jadi di situ klien kita itu harus benar-benar bersedia. Nah, bagaimana caranya agar klien kita bersedia? Nah, saya akan jelaskan di langkah selanjutnya, yaitu tentang di teknik. Nah, ketika kita sudah paham dan sudah mengetahui agar orang tersebut bagaimana caranya mau dihipnotis, tentunya kita bisa mengganti tentang bahasa ya, bahasa tentang di terapi, di relaksasi, dan banyak sekali ya. Nah, faktor teknik ini
ini saya ajarkan di kelas fundamental hipnotis dan hipnoterapi ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar, ini kelasnya di kelas fundamental hipnotis dan hipnoterapi. Nanti di situ banyak sekali ya teknik-teknik yang saya ajarkan. Nah, salah satunya di sini saya akan jelaskan tentang teknik yang namanya pre-induction. Jadi pre-induction adalah proses bagaimana alangkah awal sebelum kita melakukan praktek ilmu hipnotis kepada seseorang. Jadi prakteknya yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang mengganti bahasa hipnotis menjadi relaksasi, konsentrasi. Nah, atau kita melakukan terapi yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, ketika seseorang sudah mau mengikuti instruksi, maka orang tersebut pasti bisa memasuki kondisi hipnotis seperti yang kita inginkan. Nah, selain itu juga teman-teman harus menguasai teknik-teknik dan prosedur apa saja yang wajib kita lakukan sebelum melakukan hipnotis kepada seseorang. Karena kalau sahabat semuanya tidak memahami prosedur, bisa dipastikan akan gagal dalam melakukan ilmu hipnotis kepada seseorang. Jadi Anda semuanya harus paham tentang langkah-langkah, prosedur, dan teknik apa yang kita lakukan untuk menghipnotis seseorang. Jadi apabila teman-teman privat dengan saya, maka di sini akan saya jelaskan secara gamblang langkah-langkahnya, baik hipnotis yang ada di TV, baik di YouTube, di Instagram, dan rahasianya seperti apa sih untuk permainan. Nah, semuanya akan dijelaskan di sini. Selain itu juga sahabat semuanya dan teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana cara melakukan hipnoterapi. Nah, hipnoterapi kepada orang lain yang sederhana seperti apa sih? Langkahnya seperti apa? Nah, semuanya akan dijelaskan. Selain itu juga akan belajar yang namanya self hypnosis. Self hypnosis yaitu memprogram diri agar menjadi pribadi yang lebih unggul, berkarisma, berwibawa, dan tentunya sangat percaya diri. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Hari ini kita kirim paket ke luar pulau, yaitu pelatihan ilmu daya batin, rahasia hipnotis nonverbal atau ilmu gendam, advance hipnoterapi, dan quantum magnet rezeki. Nah, ini aplikasi kekuatan pikiran bawah sadar untuk keajaiban, keberuntungan, dan rasa syukur, dan mengakses kesadaran tertinggi. Nah, bagi siapapun yang ingin belajar, silahkan. Terima kasih.